Shalom para murid Kristus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Cindy Lai dalam perenungan firman hidup. Sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, agar kami mampu mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 10, 11, dan 18 dengan bunyi demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seseorang yang mengatakan bahwa ia adalah anak-anak Allah atau seorang Kristen, maka seharusnya karakter Allah harus ada di dalam dirinya dan harus melekat di dalam kehidupannya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jika kita adalah seorang anak Allah, maka harus ada kasih dalam kehidupan kita. Kita harus mampu saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa kita harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain? Dalam ayat yang ke-11 mengatakan bahwa saling mengasihi adalah satu bentuk perintah yang Allah berikan kepada setiap anak-anaknya. Allah tidak hanya memerintahkan bahwa anaknya sekedar mengasihi, namun Allah ingin bahwa ketika kita sebagai anak-anaknya mengasihi sesama kita, kita tidak sebatas mengatakan bahwa saya mengasihi kamu, tetapi ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi kamu, ada satu tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi seseorang itu. Dan ketika kita mengasihi seseorang, haruslah kita mengasihi dengan benar. Tidak perlu menceritakan kebaikan kita yang telah kita lakukan kepada orang yang kita katakan kita mengasihi dia. Kita cukup menyatakan kasihnya agar dia merasakan kasih itu, agar melalui kehidupan kita dia mengalami kasih Allah itu. Allah mengkehendaki agar saya dan saudara harus bisa mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi saya dan saudara. Dia telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia, hanya untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan kekal. Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib hanya untuk memberikan kehidupan kekal itu bagi saya dan saudara. Begitu besar kasih Tuhan yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyadari kasih itu? Sudahkah kita mengucap syukur akan kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita? Dan sudahkah saya dan saudara menceritakan dan membagikan tentang kasih itu kepada mereka yang belum mengenal Allah dan juga belum merasakan akan kasih Allah itu? Mari mulai saat ini kita berkomitmen untuk mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, baik itu saudara kita ataupun orang-orang yang kita temui yang mungkin tidak kita kenal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur punya Allah seperti Engkau yang mau terus mengasihi kami walaupun kami sering melakukan dosa yang menyakiti hati-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan mampukan setiap kami ya Bapa, agar setiap kami mampu untuk melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.